Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kini kita memasuki bulan yang penuh ampunan. Mari kita bertekad dan bersungguh-sungguh untuk menggapai ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ramadan di Asil TV. Suatu kaedah yang sangat penting dalam permasalahan muamalat atau permasalahan transaksi jual beli ini. Kaedah yang sering kita dengar adalah al-aslu fi al-muamalati. Teruskan. Al-ibahatu wal-hil. Hukum asal muamalat adalah mubah. Bagaimana cara kita mempraktekkan kaidah ini? Kita katakan umpamanya akad leasing adalah beli sewa. Ini sebuah akad muamalat yang baru. Kaedahnya apa dalam muamalat tadi? Muamalat adalah mubah, berarti leasing mubah. Betul begitu? Betul? Betul. Akad kredit di bank adalah salah satu bentuk muamalah, dan hukum asal muamalat adalah mubah, maka kredit di bank adalah mubah. Betul? Hah? Ini salah, tadi betul. Kok bisa berubah standarnya? Ada standar ganda, atau salah atau betul? Ya. Maka yang dimaksud oleh para ulama dengan kaidah al-aslu fil muamalatil ibahatu wal hil, itu bukan maksudnya setiap Anda temukan suatu muamalat langsung Anda cap adalah halal. Tetapi maksudnya setelah seseorang alim, mujtahid, mencari seluruh sumber yang menyebabkan muamalat ini menjadi terlarang dan tidak dia temukan, faham? Barulah kemudian dia mengatakan hukum asal muamalat adalah mubah. Faham maksudnya itu? Ya. Andai umpamanya di sini ada air minuman, mana air? Mana air? Enggak ada air. Andai ini air minuman dan kita sedang tidak berpuasa, apakah Anda katakan hukum asal ini air? Masya Allah, Masya Allah. Apakah kita katakan ini air dan hukum asal air adalah mubah, langsung Anda minum? Hah? Hah? Lalu bagaimana Anda tahu dia jadi mubah? Setelah Anda lihat, dicek di sini, siapa tahu tampak dari luar tidak mengandung bakteri coli. Bakteri coli, bakteri di mana adanya? Di buros kan ya? Ya. Atau tidak, menurut dari luar baunya tidak bau pesing, tapi dibawa ke lab mungkin dia mengandung pesing. Itu dari apa itu? Amoniak. Kemungkinan dia mengandung amoniak. Bahkan ada salah satu berita yang saya sampai kepada saya, sebagian ada beberapa air mineral
dalam bentuk kemasan yang dijual di pasaran. Ya, kenapa ada logo air kemasan itu ada logo halal MUI-nya? Kan hukum asal halal, air adalah halal. Kenapa harus pakai logo-logoan? Air aja ada halalnya. Hah? Kenapa? Karena ada beberapa kasus bahwa air mineral itu diproses penyaringannya menggunakan arang terbuat dari tulang babi. Jelas? Padahal dia air. Tapi kalau dia disaring dengan arang terbuat dari tulang babi, berarti terkontaminasi najis. Ya, hadis Rasulullah SAW menjelaskan, apabila tikus jatuh ke dalam minyak samin dan minyak itu adalah beku, Masya Allah. Anak-anak bercanda jangan yang berbahaya. Kepada orang tua, lihat anak-anak kita. Tujuan kita baik, mengajarkan anak menjadi soleh dengan i'tikaf. Dia enggak salah. Yang salah kita membiarkannya. Ya. Sampai di mana tadi? Minyak samin yang beku jatuh bangkai tikus. Apa kata Rasulullah? Alquha wa ma haulaha. Buang bangkai tikusnya dan minyak samin yang di sekitar tikus tadi. Faham maksudnya? Ini bangkai tikus, ini bangkainya, ini minyak samin. Ambil ini, kemudian ada sedikit mungkin bekas-bekas tikus-tikus itu juga buang. Yang ini dibuang atau tidak? Tidak. Jelas. Adapun kata Rasulullah SAW, apabila jatuh ke dalam minyak samin dannya cair, maka buang tikus dan minyaknya sekalian, karena dia sudah terkontaminasi najis. Begitu juga tadi air yang terkontaminasi najis tulang babi. Saya tidak menakut-nakuti Anda dengan wah kalau gitu susah kita hidup. Bukan susah kita hidup. Hukum asalnya, maksud kaidah hukum asal itu bukan serta-merta langsung. Ya. Dalam beberapa kasus mungkin dalam kehidupan nyata, orang dalam keadaan haus melihat fata morgana ada air, lompat ke sana ternyata pasir. Begitu kan ya? Ya, terkadang dia melihat air karena terlalu haus tidak. Hukum asal air ya halal dan boleh diminum, tetapi ternyata mengandung racun atau najis setelahnya. Maka itu maksud dari kaidah hukum asal tadi. Bila Anda sudah maksimal dalam mencari hal-hal yang menyebabkannya diharamkan dan tidak menemukannya, kalau menemukannya buang yang itu. Kalau setelah dibuang yang haram tadi, kembali dia kepada hukum asalnya adalah mubah. Ya, dengan demikian kaidah al-aslu fil muamalati al-hil itu bukan sembarang orang yang menggunakan kaidah ini. Paham? Untuk menyatakan tadi air ini halal bukan sembarang orang. Makanya ada halal MUI, pom MUI. Kali ini insyaallah halal lah. Nggak perlu dibawa ke lab, minum aja lah, bismillah. Nanti ya. Yang paling penting kita pelajari apa hal-hal yang menyebabkan itu diharamkan. Sehingga para ulama kita mulai dari Imam Syafi'i sampai kepada ulama mutaakhirin dalam kitab-kitab fikih mereka, setiap ada sebuah transaksi baru, ya, seperti di dalam kitab
Al-Mumti' Syahrul Zadul Mustaqni' Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sering menyebutkan kaidah itu. Kata beliau, menurut saya transaksi ini tidak mengandung unsur riba, tidak ada mengandung unsur gharar dan darar, wal aslu fi dzalika al-ibahah, maka hukum asalnya adalah mubah. Artinya setelah dia cek transaksi tadi, tidak ada riba di sana, tidak ada mengandung unsur judi atau gharar atau ketidakjelasan, tidak ada mengandung unsur kezaliman atau kemudaratan, maka hukum asal muamalat ini adalah mubah. Jelas Anda itu? Ya. Dan semakin modern kehidupan manusia, semakin modern transaksi yang dibuat oleh manusia, semakin butuh waktu untuk bisa memastikan ini ada menyebabkan hal yang menyebabkan dia halal atau tidak. Maka tidak heran suatu badan fatwa, baik skala komunitas atau skala negara ataupun internasional, untuk memberikan hukum bahwa ini transaksi ini halal atau haram, waktu panjang. Kadang dulu haram sekarang halal, atau kadang sebaliknya, dulu diberi fatwa haram sekarang jadi halal, atau dulu halal sekarang haram. Saya katakan kepada Anda karena sampai sekarang masih bisa dibaca di fatwanya kumpulan qararat keputusan fatwa Dewan Syariah Bank Arji. Fatwa mereka sebelumnya sekitar di tahun 80-an, mereka menfatwakan bahwa haram membeli emas dengan kartu kredit. Walaupun kartu kreditnya tadi syariah. Kenapa? Karena di waktu itu bahwasanya kartu kredit tadi tidak tunai. Sedangkan jual beli emas syaratnya yadan biyadin. Ini uangnya, ini emasnya. Tapi kemudian di tahun 2000 kemudian mereka merubah fatwanya, menghalalkan membeli emas dengan kartu kredit karena sesungguhnya tunai. Bagaimana tunainya? Ketika dia memberikan kartu kreditnya itu langsung digesek oleh pihak penjual emas, dan di waktu yang sama uang masuk ke rekening penjual emas. Betul begitu? Betul? Atau butuh jeda waktu? Hah? Ada yang kerja di bank? Enggak, tidak ada maksud saya mempermalukan Anda. Saya ingin tahu saja perkembangannya. Ya. Karena beda negara, beda tempat, beda banknya, mungkin beda prosesnya. Ya. Kalau bisa masuk di saat yang sama ke rekeningnya, ke rekening penjual, berarti dia adalah tunai. Ini yang saya maksudkan dengan fikih muamalat tadi. Penting Anda memahaminya satu persatu tentang tiga hal yang tadi: riba, gharar, dan zalim atau darar. Pahami kaidah ini dengan baik, kemudian berhati-hati dalam menggunakan kaidah ini ketika mengidentifikasi sebuah transaksi atau sebuah kasus muamalat. Mungkin saja orang melihat di situ tidak ada mengandung unsur riba, tapi mungkin orang lain melihat di situ mengandung unsur riba, sehingga khilaf di antara mereka.
pernah terjadi daripada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Zainab dengan suaminya Abu Mas'ud, di mana istrinya Zainab ini menjual seorang budak kepada suaminya dengan pembayaran tidak tunai seharga 800 dinar. Faham? Kemudian budak itu dijual kembali oleh suaminya kepada istrinya tunai dengan harga 600 dinar. Jual beli yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai, tidak ada masalah. Oleh karena itu, ini dua orang sahabiyah dan sahabi, suami istri sahabat Rasulullah SAW, dua-duanya. Mereka menganggap jual beli yang tidak tunai memang lebih mahal dari yang tunai. Jual beli yang tunai memang lebih murah daripada yang tidak tunai. Menurut mereka di sini tidak ada pelanggaran jual beli. Maka kemudian mereka berdua datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa datang? Karena begitulah dosa. Dosa walaupun menurut ilmu Anda sudah sesuai dengan syariat Allah, tapi bila itu sebuah dosa, dia akan mengganjal. Ada yang tidak enak dalam jiwa Anda. Al-ismu ma haka fi qalbika wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Bahwa dosa ada sesuatu yang mengganjal dalam jiwa kalian, sekalipun orang-orang memfatwakan bahwa itu adalah halal. Beberapa hari yang lalu, seorang ibu-ibu dengan anaknya datang dengan anaknya ke saya menanyakan pertanyaan yang sama yang pernah ditanyakannya kepada saya, tapi yang bertanya waktu itu dia dengan suaminya di tahun 2016. Dia menanyakan dan saya jawab boleh di waktu itu, tapi kata dia, kok hidup saya enggak tenang ya Ustaz? Kalau boleh tentu harusnya hidup saya tenang Ustaz, tapi saya merasa enggak nyaman, enggak tentram Ustaz. Makanya sekarang saya datang lagi dengan anak saya, Ustaz, tolong penjelasan. Mungkin saya salah di waktu itu menjelaskannya kepada Ustaz tentang kasus yang sebenarnya. Lalu anaknya menjelaskan kepada saya, betul, saya salah memahami atau dia salah menyampaikan tentang kasusnya dulu. Itu memang yang dosa. Allah Azza wa Jalla sayang dengan kita, hamba makhluknya ini, sehingga Allah menciptakan dalam hati kita chip, apa namanya chip kan ya, detektor atau chip, yang bila kita melanggar ketentuan Allah, chip itu memberikan sinyal kepada seluruh tubuh kita sepertinya ada yang tidak benar. Ini sayangnya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ini berbahaya kalau chip ini rusak. Bagi orang yang terlalu banyak dosanya, chipnya berkarat sehingga dia tidak ada connect lagi, sehingga setiap dosa dia langgar begitu tenangnya saja. Ya, sampai dalam ilmu apa namanya penyidikan kasus-kasus, para penyidik itu membuat di tangan orang yang disidik lie detektor bohong, orang ini bohong atau tidak, itu denyut jantungnya tidak benar. Kalau dia berbohong, jantungnya langsung tidak benar. Begitu kan ya cara kerjanya? Begitu sayangnya Allah kepada kita. Maka orang yang sehat jantungnya adalah orang yang jujur kepada Allah dan kepada manusia. Tetapi orang yang durhaka kepada Allah, ya, maka jantungnya tidak pernah berdenyut benar. Bukan saya menuduh Anda yang sakit jantung, Anda pembohong, Anda banyak dosa, tidak. Tapi saya ingin menyampaikan kepada semuanya dan diri sendiri bahwa Allah sayang kepada kita dan itu Allah berikan kepada diri kita. Maka semakin banyak kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin berbahagia kita di dunia sebelum di akhirat. Karena semua tubuh kita berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla.
datang kepada Aisyah radhiyallahu anha karena merasa ijtihad mereka sepertinya bermasalah. Sampai kepada Aisyah, Aisyah langsung jawab dengan perkataan marah. Mereka menganggap satu hal yang boleh, tadi kan jual beli. Aisyah mengatakan, bi'sa mashtaraiti wa bi'sa ma bi'ti wa akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah illam yatub. Wahai Zainab, penjualanmu kepada suamimu dengan tidak tunai harga 800 adalah penjualan yang buruk. Kemudian kau beli kembali dari suamimu dengan harga 600, pembelian yang buruk. Beritahu suamimu, kata Aisyah, pahala jihadnya bersama Rasulullah habis kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Mereka tadi menganggap hukum asal muamalat kan mubah, ya atau tidak? Ngapain marah-marah Ummul Mukminin istri Rasulullah Aisyah? Karena Aisyah melihat di sini sesungguhnya yang terjadi bukan jual beli. Hakikatnya yang terjadi apa? Siapa yang menerima uang? Pada saat transaksi tadi siapa yang terima uang? Mas'ud atau istrinya? Siapa yang terima uang? Coba saya ulang kasusnya. Kok istrinya? Istrinya menjual kepada Mas'ud budak, anggap handphone umpamanya, harga 800 dinar, 400 keping uang emas, dengan cara tidak tunai, bayar nanti 2 bulan lagi. Jelas. Kemudian dijual oleh suaminya ke istrinya tunai 600 dinar tunai. Berarti siapa yang terima uang pada transaksi itu? Suaminya. Sekarang jelas sudah. Berapa dia terima? 600. Nanti berapa dia bayar? Paham? Apa namanya ini? Riba. Karena itu Aisyah marah. Karena prosesnya mereka lakukan tadi, pindah barang, pindah lagi, jual sini, terima lagi, ini namanya mengelabui riba. Memang hukum asal jual muamalat, jual beli boleh. Kalau tadi dijual oleh istrinya kepada Mas'ud 800, lalu Mas'ud jual ke beliau 600, ini boleh? Boleh atau tidak? Syekh Utsaimin bin Taimiyah mengatakan tidak boleh. Antum lebih canggih daripada Ibnu Taimiyah, tapi muridnya mengatakan boleh, Ibnu Qayyim. Ini namanya tadi inah sunaiyah, ini inah surathiyah, atau dinamakan dengan tawarruq. Dan jumhur para ulama mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i menganggap yang kasus Zainab tadi kan jual beli. Jual beli hukum asalnya halal. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan, berpegang dengan ucapan Ummul Mukminin Aisyah tadi, hakikatnya lihat tadi. Yang diterima uang 600 sekarang. Nanti dibayar 800. Kan ada proses. Faham? Betul ada proses, tapi apakah proses ini merubah hakikatnya? Dia ada proses yang merubah hakikat, ada yang tidak. Ya. Proses yang merubah hakikat. Rasulullah SAW mengharamkan menukar kurma kualitas bagus dengan kualitas rendah, dengan berat atau volume yang berbeda. Kurma ajwa bagus, harganya mahal. Bila ditukar sekilo kurma ajwa dengan yang lebih murah, umpamanya khalas, ya,
sekilonya mungkin 20 real, yang ajwa mungkin 100 real. Tapi kalau ditukar langsung, syaratnya apa? Syaratnya apa? Apa syaratnya? Agar halal. Sama ukurannya dan tunai. Harus sekilo ajwa dengan sekilo khalas. Dan syarat kedua tunai. Serahkan sekarang khalas, terima sekarang ajwa. Kalau tidak terjadi riba. Paham Anda ini? Paham? Mau enggak yang punya ajwa menukar sekilo? Enggak mau? Ya enggak masalah kalau enggak mau. Berarti dia enggak mau jual, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia mau jual, wajib harus sama. Kalau tidak terjadi riba. Sekarang yang punya ajwa pingin makan yang khalas, atau sebaliknya yang punya khalas ingin makan yang ajwa. Tadi Rasulullah kan sudah melarang riba. Ya, Rasulullah menunjukkan caranya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, Amil Khaybar, Rasulullah mengatakan kepada dia, mengajarkan, bi'il jam'a bid-darahim wabta' bid-darahini janiban. Ketika seorang membawa kurma dari Khaybar, bagus-bagus semuanya. Lalu Rasulullah menanyakan, apakah semua kurma Khaybar kualitasnya bagus seperti ini semuanya? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Tetapi kami mendapatkan kurma yang bagus ini, kami tukar 3 atau 2 sok kurma kelas rendah, kami tukar dengan 1 sok kurma kelas bagus. Tidak sama. Langsung Rasulullah SAW menimpali, Allah ainur riba, Rasulullah. Oh, ini dia yang riba, Rasulullah. Tapi Rasulullah berikan solusinya. Bi'al jam'a bid-darahim wabta' bid-darahimi janiban. Kata Rasulullah, jual kurma kualitas rendah kalian tadi dengan uang dirham. Paham? Lalu beli dengan uang dirham kurma kualitas bagus. Kemungkinan hasil akhirnya sama atau tidak? Ya mungkin sama, mungkin tidak. Jelas. Kalau tidak sama, jelas ini hukumnya halal. Kalau sama, halal atau haram? Halal, kan Rasulullah yang menyuruh tadi. Masalah hasil sama atau tidak, asal jalannya benar, hukumnya halal. Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Qalu, sebelum ayat ini, sebelumnya kalimat qalu innamal bai'u mislur riba. Ketika Allah mengharamkan riba, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Muhammad, Tuhan kalian mengharamkan riba. Padahal riba itu sama dengan jual beli. Jual beli yang bagaimana yang mereka maksud? Yang tunai atau tidak tunai? Hah? Tidak tunai? Bagaimana persamaannya antara riba dengan jual beli tidak tunai? Kalau Anda pinjam uang untuk beli motor, ya, pinjam uang ke leasing 10 juta, Anda beli motor 10 juta, kemudian bayar ke leasing dengan berlebih menjadi 13 juta dalam waktu 2 tahun. Bila terlambat Anda dikenakan pertambahan lagi. Ini riba atau tidak? Halal atau haram? Haram. Kalau Anda langsung datang ke seseorang yang punya motor baru, lalu Anda
beli ke dia dengan harga 13 juta dengan Anda cicil per bulan sekian dalam waktu 2 tahun. Tidak ada denda keterlambatan. Ini halal atau haram? Padahal hasil akhirnya sama atau berbeda? Sama, kok bisa hukumnya berbeda? Kan gampang kan ya. Sama-sama punya anak, Ustaz, satu anak zina haram, satu anak halal dengan nikah. Yang ini berkah, yang ini membawa azab dunia akhirat. Iya atau tidak? Ini kalau perubahannya itu benar-benar adalah perubahan hakikat, bukan sekedar perubahan nama. Yang tadi dia jual beli, yang ini bukan jual beli. Maaf. Yang pertama tadi adalah pinjam uang bayar berlebih. Ini namanya riba. Kalau ini jual beli tidak tunai lebih mahal. Ini namanya jual beli dan halal. Paham? Kita belum masuk kajian inti. Kajian intinya adalah pahami riba dengan baik. Apa itu riba? Riba dalam bahasa Arab berarti bertambah. Tapi pertambahan apa yang dimaksud? Riba, para ulama mengatakan tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi karena ada dua bentuk yang sangat berbeda. Maka tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi. Riba yang pertama adalah riba dari hutang piutang, riba dain. Bila bertambah hutangnya maka adalah riba. Tadi seperti yang leasing tadi, pinjam uang 10 juta dibayar 13 juta lalu diberikannya motor, atau KPR pinjam uang 100 juta untuk beli rumah, nanti dibayar selama 5 tahun dengan pembayaran 130 juta. Berarti hutang 100 juta dibayar 130 juta. Ini riba hutang piutang atau riba dain, dan hukumnya haram, dan inilah riba yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, ini riba yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang banyak ditentang atau dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan per hari ini, dan yang banyak diteorikan oleh para ekonom sebagai riba dalam bentuk ini merupakan kebutuhan sesuatu hal yang harus dilakukan di dalam ekonomi. Sehingga para ekonom-ekonom membuat teori-teori yang menghalalkan riba ini, dengan teori bahwa waktu jeda antara sekarang dengan nanti bayarnya uang tadi itu adalah time is money, waktu adalah uang, sehingga semakin lambat kau bayar semakin bertambah uang pembayarannya. Betulkah waktu adalah uang? Coba siapa dia yang hadir di sini waktunya banyak? Pengangguran berarti. Berarti kalau waktu adalah uang, kita yakin nih dia paling kaya. Iya atau tidak? Orang yang paling sibuk, yang enggak punya waktu, akhi tolong bantu ini, Afwan saya enggak punya waktu. Ini nih telepon masuk, ada bisnis, ada yang manggil, ini harus rapat, harus meeting, harus ke Jakarta. Berarti enggak punya waktu dia. Berarti dia yang miskin. Ya. Dalam Islam tidak ada waktu adalah uang, tidak. Waktu bernilai uang kalau diikat dia dengan jasa dan barang. Bukan waktu mutlak adalah uang. Umpamanya Anda bekerja diikat untuk masukkan pekerjaan. Kerjanya ini, sehari kemampuan Anda berapa, kalau ada kerjaan, enggak ada kerja tetap digaji sekian. Ini imbalan waktu dan imbalan jasa Anda, ya atau tidak? Bisa jadi 2 hari Anda enggak ada kerjaan, duduk saja. Alhamdulillah, Anda dapat digaji dengan duduk saja waktu Anda. Ini ia bernilai uang dia. Atau diikat dengan barang seperti tadi. Harga bayar tunai saat ini dengan harga bayar mundur berbeda harganya karena dia diikat dengan barang.
hikmah di balik ini sangat banyak, karena Allah pencipta langit dan bumi. Akal kita untuk mencarinya terkadang terbatas dan tidak mampu mengetahui segala seluruhnya. Ini dia riba yang pertama yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Anda dapatkan dalam transaksi tadi ada mengandung hutang pinjaman yang mendatangkan pertambahan, maka dia menjadi riba. Maka kita lihat ketika Anda menerima pinjaman dari lembaga keuangan, menerima kredit umpamanya dari lembaga keuangan, itu akadnya apa? Hutang atau bukan? Hah? Hutang kan ya? Kredit itu artinya kan hutang kan ya? Kartu kredit kan kartu hutang ya, hutang. Anda bayar harus ada kelebihannya. Ini apa namanya? Riba namanya. Jelas. Sebaliknya, ketika Anda yang menabung, Anda memberikan kredit, meminjamkan, mendepositkan uang ke pihak bank, lalu pihak bank memberikan tambahan kepada Anda dalam bentuk bunga. Kadang pertambahan tadi tetap, terkadang tidak tetap pertambahannya. Ya. Ini apa namanya? Riba juga namanya. Jelas? Ya. Asal ada bertambah hutangnya, uang tadi bertambah, maka terjadi riba di sana. Ini riba utang piutang. Riba yang kedua adalah riba jual beli. Yang ini butuh sedikit pemahaman. Ada 6 komoditas yang bila ditukar sejenis, syaratnya harus 2 terpenuhi, sama dan tunai, yaitu emas, perak, kurma, gandum dengan 2 jenisnya, bur dan syair, kemudian garam. Menukar kurma dengan kurma, syaratnya agar tidak terjadi riba apa? Harus sama ukurannya dan harus tunai, yadan biyadin. Menukar emas dengan emas, emas Anda udah lama, ditukar dengan emas yang baru, harus sama beratnya, karena ukurannya berat emas kan ya. Emas ukurannya apa? Berat. Berat, harus sama beratnya dan harus tunai. Tidak boleh Anda serahkan emas Anda sekarang, besok kemudian Anda terima emas yang di tangan si penjual. Jelas ini. Kemudian 6 komoditas ini apakah bisa dikiaskan dengan komoditas yang lain? Mayoritas para ulama mengatakan iya. Lalu apa saja yang bisa dikiaskan? Kembali permasalahannya kepada perbedaan pendapat mereka tentang illatnya. Pendapat yang terkuat wallahu alam, illatnya untuk emas dan perak adalah ghalabatus samaniyah, sebagai alat tukar. Maka alat tukar sekarang apa? Rupiah kalau kita ya, rupiah. Maka ini mau lebaran misalnya sering menukar rupiah baru dengan lembaran rupiah lama. Syaratnya apa? Sama dan tunai. 1 juta rupiah Anda ingin tukarkan dengan 10 lembar, Anda punya 10 lembar, uang 100.000 agak tidak bagus. Anda ingin tukarkan dengan 10.000, berapa lembar berarti? 100 lembar dan bagus. Ini sama
ukuran uang apa? Nominal kan ya, harus nominalnya sama. Tapi kalau 10.000 tadi, dia katakan saya ingin ambil upah ngantri, upah nukar di bank, saya ambil umpamanya 20.000, berarti sama atau tidak? Menjadi 980 dengan 1 juta, sama atau tidak? Boleh? Riba kan ya? Ya. Alhamdulillah kalau Anda nukar langsung di bank, baik yang syariah maupun tidak syariah, itu ada pertambahan atau tidak? Tidak kan? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Apakah mereka sudah Islam Bank Indonesia? Bukan masalah Islamnya, itu masalahnya adalah regulasinya seperti itu, karena mereka tahu kalau tidak dibuat seperti itu, moneter Indonesia terganggu. Ya, masalah tahu tidak tahu syariat Allah, kita wajib mengetahuinya. Bagaimana dengan kasus tadi kalau dia mengatakan saya minta upah? Boleh minta upah? Kok tidak boleh minta upah? Hah? Minta upah boleh, tapi yang namanya upah bukan persentase ukurannya. Upah menukarkan, kan umpamanya Anda nggak punya waktu datang ngantri di bank nukar uang tadi dengan uang yang baru pecahan 10.000 umpamanya. Anda punya 10 juta, berarti dapat 1.000 lembar kan ya? Ya. Itu ngantrinya kan lama kan ya? Belum lagi ongkos pulang perginya. Boleh ke itu kalau Anda bayar? Boleh atau tidak? Boleh lah. Boleh. Paham? Tapi apakah 20.000 tadi memang betul-betul upah real? Dia sekali nukar ke bank, apakah setiap Anda nukar baru dibawanya uang Anda ke bank kemudian dikasihkan lagi ke Anda? Kalau gitu iya. Tapi kan tidak, dia sudah nukar umpamanya sebanyak 1 box uang 10, box kecil bukan box besar, box seginilah tukar ya, berarti kan cuma 20.000. Dia minta dari setiap orang 20.000, berarti dia berlebih atau sama? Berlebih, terjadi riba di situ. Kalau umpamanya Anda mengatakan kepada teman, tolong dong ke sana tukarkan uang, saya nggak punya waktu, boleh, tapi ongkos angkot ke sana, oplet ke sana, dan ngantri bayar saya ya, boleh. Makan siang nggak perlu karena saya puasa. Oh iya betul, nggak perlu puasa kan? Hah? Buat buka boleh lah. Bukannya kan nanti jadi riba kamu nanti. Oh ya dah. Ini boleh. Tapi yang terjadi dengan tukar menukar tadi bukan upah tadi itu. Dia mendapat keuntungan. Maka dalam akad pinjam minjam ini, kalau biaya real, ya biaya real, tidak ada laba sedikit pun juga menjadi boleh. Ini yang dinyatakan oleh para ulama yang tergabung dalam AUIF ketika membahas tentang kartu kredit syariah. Kartu kredit itu kartu hutang kan ya. Bolehkah bank penerbitnya mendapatkan laba? Tidak boleh. Tapi bolehkah bank mendapatkan ganti dari biaya real yang dikeluarkan untuk pengelolaan kartu ini? Boleh. Dalam kasus realnya umpamanya begini, saya berada di Jakarta, beliau berada di sini. Ya, saya ingin pinjam uang, kan tidak mungkin lah dia minjamkan uang, saya minjamkan uang, saya minjam uang ke dia. Saya butuh uang, minjam uang 100 juta. Afwan Ustaz, kata dia, saya uang tunai tidak ada, tapi emas ada saya Ustaz, 2 kilo. Masya Allah, saya punya 100 juta bukan 2 kilo emas. Oh ya, kalau gitu berarti ini emas saya cairkan Ustaz, tapi saya membawa emas dengan berat 100 gram lebih, saya khawatir Ustaz. Ya udah, ambil pakai bantuan polisi, nanti biayanya kalau ada biaya cas segala macam tambahkan ke dalam, kurangi dari uang yang Anda kirim ke saya. Berarti 100 juta tadi mungkin
mungkin dia kirimkan hanya sekitar 98 juta, 2 juta biaya apa tadi? Biaya pengamanan. Kalau ini gimana? Boleh atau tidak? Boleh lah. Ya, karena dia dapat untung atau tidak? Kecuali dia bohong. Kata dia, kan saya jago juga, saya karate katanya. Ngapain saya cari pengaman yang lain? Itu kan operasionalnya butuh dana biaya pengaman, tapi saya insya Allah aman. Saya jago karate, bannya hitam putih. Iya kan? Nah, maka ini berarti dia dapat laba, dapat keuntungan dari riba. Tapi kalau betul dia mengambil tenaga biaya keamanan, ya, dengan biaya 2 juta biaya keamanan tadi yang keluarkan dan dikirimkannya kepada saya 98, saya bayar 100, ini tidak ada riba karena dia tidak dapat manfaat. Karena manfaatnya untuk pihak ketiga, bukan dianya. Ya. Ini yang baru riba, ya. Tinggal 1/4 jam. Ya, taib. Kita cukupkan teori sampai di sini, ya. Besok insyaallah kita lanjutkan yang kedua, gharar dan zalim, serta mungkin kita masuk besok akad murabahah kalau sempat. Pertanyaannya, apakah tukar tambah mobil termasuk riba? Contoh, mobil jelek ditukar dengan mobil bagus, kemudian si pemilik mobil jelek menambahkan uang kepada si pemilik mobil bagus, atau 2 mobil jelek ditukar dengan 1 mobil bagus. Tadi kita katakan 6 komoditas. Dalam 6 komoditas tadi masuk gak mobil? Tidak. Dan komoditas yang dikiaskan atau dianalogikan dengan 6 komoditas tadi. Apakah mobil sekarang sebagai alat tukar? Ada orang mau beli cabai pakai mobil bayarnya? Enggak kan, ya? Dia bukan alat tukar. Atau dia merupakan kelompok yang kedua sebagai makanan pokok? Ada? Sampai sekarang nggak ada makan mobil? Tidak ada. Berarti boleh tukar tambah 2 mobil 1 mobil, 2 motor dengan 1 motor, 2 hektar tanah dengan 1 hektar tanah, boleh. Tidak termasuk riba karena dia tidak termasuk dalam 6 komoditas dan tidak semakna dengan 6 komoditas yang tadi. Ya. Ustaz, apakah hukum makanan yang diberikan oleh bank konvensional? Pekan yang lalu ada acara buka bersama dari bank konvensional di masjid sekitar rumah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Uang dari lembaga riba atau pegawai di lembaga riba, ini kan uangnya adalah uang riba. Uang riba itu halal kalau si pelaku riba tadi bertaubat dan uang tadi masuk dalam di bawah kebutuhan minimalnya. Artinya apa? Seorang yang bekerja di bank, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, jelas dia ambil kebutuhan pokoknya yang itu halal bagi dia. Dengan uang itu dia belanja kemana kemari, halal. Tapi bila dia belum bertaubat, dia berikan kepada anda uang tersebut, uang itu tidak halal. Ini saya jelaskan dengan rinci di buku Harta Haram Amal Kontemporer, dan saya nukil ijma' ulama dinukil oleh Imam Nawawi yang diperkuat juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa uang itulah uang yang dizalimi. Dizalimi kenapa? Karena bila uang itu anda terima sebagai transaksi, berarti si yang dapat bunga riba ini akan lambat bertaubatnya. Paham? Karena ini ngapain dia bertobat? Uangnya laku kok. Maka dia uangnya zalimi. Maka
Oleh karena itu, kalau bank konvensional tadi bikin acara buka puasa bersama di masjid tadi, dan dia sebelum bikin itu tutup dulu, likuidasi. Dia mengumumkan, bank kami hari ini tutup, dan ada bunga-bunga ribanya, lalu dibagi-bagikan untuk buka puasa di masjid-masjid. Ini halal karena dia bertaubat berarti. Tapi kalau dia masih berjalan, ini dia berarti iklan promo kepada Anda bahwa ternyata bank riba itu tidak haram karena buktinya kalian buka puasa dengan itu. Kalau haram tentu kalian tidak makan. Ya, yang lebih parah lagi, kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang pergi haji itu banyak yang menabungnya di bank konvensional, sehingga merchandise atau alat-alat haji itu ada yang kain ihramnya ada lambang bank konvensional, payungnya ada lambang bank konvensional. Dia di Arafah berteduh di bawah riba, berharap Allah mengampuni dosanya. Bagaimana caranya? Anda halangi Allah dengan payung riba Anda sudah, dengan maksiat yang Anda bawa ke Arafah tersebut. Ya, paham ini? Ada unsur manfaat di sana. Di suatu ketika saya diminta kajian, lalu ada yang bertanya, pertanyaannya sepertinya ingin menohok. Ustaz, bagaimana hukum kerja di Bank Indonesia? Saya jawab, haram karena dialah yang mengatur riba di Indonesia menjadi berjalan baik. Ustaz, ini masjid kan yang bangun adalah BI, kata dia. Iya, walaupun saya dibangun BI, saya jawab haram bukan halal. Saya kan belum sholat di sini, nanti saya nggak bakal sholat di sini saya, karena BI bukan dia ingin taubat dia bikin masjid ini, karena dia ingin iklan kepada Anda bahwa bank BI itu berguna, buktinya bikin masjid untuk kalian. Tapi kalau bank BI tutup, lalu uang sisanya tadi dibikinkan masjid, saya sholat di sana sudah. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah hukum tadi udah bank konvensional udah tadi ya. Ana mau tanya, bagaimana hukum transaksi tukar tambah handphone yang berbeda merek atau jenis? Syukran Ustaz. Tukar dua handphone lama dengan satu handphone baru, apakah riba? Apakah handphone sebagai alat tukar? Apakah handphone makanan pokok? Oleh karena itu dia tidak bisa dianalogikan dengan komoditas riba, maka boleh tukar 5 handphone dengan satu handphone. Ana pernah diajar keanggotaan HNI, dan ana sebenarnya pernah dengar Ustadz menyampaikan HNI itu haram, dan teman ana itu menyanggah dengan fatwa pakar Dewan Syariah HNI. Mohon dijelaskan lebih rinci dan tegas agar para member HNI di seluruh Indonesia taubat. Jangankan hal yang syubhat, hal yang jelas haramnya seperti bank konvensional, BI, OJK haram. Setiap hari semua orang bilang haram, tapi yang kerja di sana masih banyak. Ya, kewajiban kita hanya menyampaikan. Yang dapat hidayah Allah dia bertaubat. Yang tidak dapat hidayah dari Allah, kita sudah selesai urusan kita dengan Allah, dengan mereka. Ya, wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya jika kita memberikan hutang kepada orang lain dengan pembayarannya dicicil, tapi ketika
akad kita sampaikan, tapi ketika akad kita sampaikan, jika sebelum waktu jatuh tempo melunasi akan diberi diskon, tapi tidak disebutkan berapa harga diskonnya. Apakah ini jatuh ada dua harga dalam satu akad, Ustaz? Ini memberikan hutang atau menjual dengan tidak tunai? Mana yang bertanya? Kasusnya meminjamkan uang atau menjual barang tidak tunai? Ya, untuk Bapak yang bertanya, kami sediakan mikrofon. Mungkin bisa mendekat ke mikrofon untuk agar lebih jelasnya. Berbeda hukumnya ini, akhi. Kalau dia pinjamkan uang 100 juta, dibayar dalam waktu 1 tahun, lalu dia mengatakan, kalau kau bayar 6 bulan, saya potong hutangmu 10%. Ya, berarti hutang 100 juta menjadi 90 juta. Ini bagus, berarti dia sedekah. Tambah 2 kali sedekahnya. Pertama, sedekah meminjamkan uang 100 juta, dapat dia pahala 50%, 50 juta, tambah lagi potongan diskon 10%, 10 juta karena dia baju membayar sebelum temponya. Kalau maksudnya jual beli, ya, ini baru menjadi tidak jelas harganya. Karena harganya bisa 2, bisa 5, bisa 7. Kalau dia bilang, setiap kau maju 1 bulan, ini saya jual kepadamu barang ini dengan harga 10 juta. Tapi setiap kau maju selama 10 bulan, setiap engkau maju 1 bulan, saya beri potongan diskon 1%. Berarti harganya bisa 10 harga. Bisa 10 juta, bisa 99 juta, bisa 98, bisa 93, iya atau tidak? Paham? Ini hukumnya haram. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bai'ataini fi bai'ah. Bagaimana hukum jual beli forex atau jual beli saham? Apakah ada yang syar'i? Syukran Ustaz. Forex dan saham atau karena setahu saya forex dengan saham berbeda. Forex arti foreign exchange atau tukar menukar mata uang asing. Kalau saham ya saham. Apakah ada yang syar'i? Kalau untuk forex, syaratnya tukar mata uang dengan mata uang yang berbeda. Anda umpamanya sekarang Anda beli dolar dengan tujuan pada saat dolar naik Anda akan lepas, ya, boleh, dengan syarat Anda ketika belinya tunai, berikan rupiah, terima dolar saat itu juga. Menjualnya juga tunai, berikan dolar, terima rupiah saat itu juga. Paham? Tapi saya pikir forex yang dimaksud dia ini adalah jual forex di menggunakan aplikasi. Kalau menggunakan aplikasi, dia tidak ada serah terima, ya, maka terjadi riba. Jual beli saham, apakah ada yang syar'i? Ada dengan syarat perusahaan yang Anda beli itu tidak ada pinjaman ribanya, dalam permodalannya 0 ribanya. Kira-kira ada perusahaan yang masuk yang masuk listing di bursa yang perusahaan itu pinjaman ribanya 0, ada atau tidak? Hah? Kalau tidak ada, bukan tidak ada yang syariah, realnya tidak ada. Tapi cobalah Anda lihat teman Anda yang ngerti halal haram, dia buka perusahaan tanpa ada pinjaman riba. Ada orang-orang yang buka perusahaan seperti itu. Lalu prospeknya Anda lihat bagus, daripada uang Anda taruh di brankas atau di bank riba, lebih baik Anda ikutkan di investasi di usaha dia.
Bagaimana caranya? Bilang ke dia, akhi, usaha antum sekarang butuh tambahan modal enggak? Butuh, kata dia. Sekarang semuanya aset antum, nilai buku perusahaan anda berapa semuanya? Dia bilang 10 miliar. Ya udah, saya alhamdulillah punya 10 miliar. Nih, saya bawa pakai kantong plastik. Coba hitung. Berarti saya ikut di usaha anda 50%. Ketika tahun depan nanti naik nilai buku perusahaan, berarti saham saya dari 50 sekarang 10 miliar, mungkin besok naik menjadi 15 miliar. Qadarullah, ternyata perdagangan lesu, kemudian turun nilai buku perusahaan tadi menjadi 18 miliar, berarti kurang uang saya 50% menjadi 9 miliar. Ini halal. Jelas? Kalau ini mungkin Anda bisa mencarinya perusahaan yang syar'i. Tapi kalau listing di bursa, tidak akan Anda temukan perusahaan yang tidak ada pinjaman ribanya. Oleh karena itu, Fatwa Dewan Syariah Indonesia mengeluarkan fatwa suatu saham dikatakan syariah bila pinjaman ribanya untuk modal di bawah 45% dari keseluruhan modal. Kalau perusahaan itu nilai bukunya umpamanya sekitar 100 miliar, ada pinjaman riba di bank dalam permodalannya sebanyak 30 miliar, kata mereka ini perusahaannya syariah. Ini berbahaya. Berarti ada riba syariah. Kalau ini digeneralisasi, agama Islam hilang lagi, tidak ada. Berarti kalau syirik di bawah 45%, tidak mungkin lah. Apa dalilnya yang menyatakan di bawah 45%? Tidak ada satupun hadis Rasulullah yang mengecualikan riba menjadi halal atau menjadi syariah di bawah 45%. Tidak ada. Ini akal-akalannya. Ini dalilnya adalah maslahat menurut otaknya, yang mereka pikir kalau dibuat ketentuan bahwa saham yang boleh dibeli itu yang syariah itu 0 pinjaman ribanya, nanti semua perusahaan dikuasai oleh orang kafir karena realnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai ini maksudnya atau apa? Kok terus? Selesai aja lah ya. Besok kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para jamaah seperti Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kini kita memasuki bulan yang penuh ampunan. Mari kita bertekad dan bersungguh-sungguh untuk menggapai ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tingkatkanlah ibadah kita di setiap siang dan malam di bulan Ramadan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ramadan di Asil TV.